Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kemarau panjang menyebabkan hektaran lahan cabai di Karangasem layu dan terancam gagal panen. Hiu paus atau hiu tutul kembali ditemukan mati di pantai Banjariyeh Kuning, Jembrana. Menikmati bubur Bali di warung tepi pantai Biaung, Denpasar. Paus jenis hiu tutul kembali ditemukan mati di pantai Banjariyeh Kuning pada Kamis 2 November lalu. Warga menemukan bangkai hiu paus ini sekitar pukul 6 pagi dengan tubuh yang sudah berwarna kemerah-merahan. Polisi dari Polsek Pekutatan mendatangi lokasi untuk mengecek bangkai hiu paus ini. Diduga hiu paus sepanjang 5 meter mati karena memburu ikan hingga ke perairan dangkal sehingga sulit kembali ke perairan dalam. Petugas dari Jaringan Satwa Indonesia lalu melakukan nekropsi atau pengambilan sampel untuk mengetahui pasti penyebab kematian paus hiu tutul ini. Kami dari pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sama BSDKP, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, juga dari tim dokter JSI, Jaringan Satwa Indonesia, terkait dengan nekropsi, mungkin diambil beberapa sampel untuk dijadikan penelitian, mungkin sebab-sebab terdamparnya ikan paus di pantai Jaya. Bangkai hiu paus ini langsung dikubur di lokasi tidak jauh dari lokasi ditemukan. Sebelumnya pada 29 September lalu, hiu paus jenis yang sama juga terdampar di pantai Yeh Kuning, Jembrana. Lalu pada 14 Oktober lalu, hiu paus jenis yang sama juga ditemukan mati di pantai ini. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Menjelang akhir tahun, wisatawan Australia akan semakin banyak berlibur ke Pulau Dewata. Hingga September tahun ini, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali berjumlah hampir 1 juta orang, India 300.000 orang, dan Wisman asal Inggris sebanyak 200.000 orang. Paling tinggi adalah dari Australia, jadi mana sebanyak 997.096 warga negara Australia itu sudah terdata masuk ke Bali hingga September. Kemudian yang kedua adalah India, 327.977 orang. Kemudian Inggris, 201.325 orang. Nah, inilah yang kami data sampai sejauh ini terkait dengan jumlah wisatawan mancanegara hingga September. Nah, di Oktober ini kami masih terus memantau. Kami lihat bahwa prospek untuk kedatangan wisatawan mancanegara akan terus terjadi karena memang ada beberapa maskapai luar negeri yang sudah mengajukan untuk terbang langsung ke Bali. Semakin mendekati akhir tahun, jumlah wisatawan akan terus bertambah dan beberapa maskapai luar negeri bahkan telah mengajukan penerbangan langsung ke Bali pada tahun depan. Ada Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pernah merasakan bubur Bali? Bila selama ini orang mengenal Bali dengan makanan khas ayam betutu, namun di Pantai Biaung ada makanan khas lain yang patut dicoba, yakni bubur Bali. Sejak 23 tahun lalu, Maderina sudah berjualan bubur Bali di Pantai Biaung, sehingga rasa bubur buatannya tidak perlu diragukan lagi.
warung Rina banyak dikunjungi pelanggan baik anak-anak hingga lansia. Hal ini tidak heran karena bubur Bali buatan Rina kabarnya memiliki rasa yang lebih gurih dan berani dengan bumbu. Pakai telur pindang, sayurnya sayur kacang panjang, bayam sama toge. Isi ayam suwir bumbu kuning. Telurnya juga bumbu kuning. Bumbu kacang, bumbu olesnya kacang saur sama bumbu pedas. Pakai kacang goreng. Harganya berapa? Harganya sekarang karena harga semua naik, yang mulai pakai 12.000 per porsi. Oh ya, sebelumnya berapa? 10.000. Sebelumnya 10.000. Sudah lengkap pakai telur. Ciri khas bubur Bali tentunya adalah menggunakan kuah bumbu Bali dan banyak sayuran, seperti kacang panjang, tauge, bayam, dan tentunya ayam suwir dan telur pindang. Perpaduan inilah yang menghasilkan rasa gurih bercampur rasa pedas. Kalau saya orang tenang sih ya. Ya, tempatnya bagus, makanannya enak dan murah terjangkau lah gitu. Harga per mangkuk atau porsi relatif tidak terlalu mahal, Rp12.000. Namun yang lebih istimewa ketika menikmatinya di pinggir pantai berpasir hitam Biaung yang indah. Debbie Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.